Welcome back di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Cut, belakang kita udah ada tulisannya gede banget, Cut. Yes. Sekar Agni Negeri. Betul. Apa itu Sekar Agni Negeri? Apa Ini itu? adalah merupakan sebuah inisiatif dari Detik.com yang terinspirasi dari semangat pahlawan kita, R.A. Kartini. R.A. Kartini, betul. Yang mana Detik.com memberikan panggung kepada para perempuan yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengerahkan perubahan di bidangnya masing-masing. Yes. Semuanya Betul. pejuang dengan cara yang masing-masing. Pejuang dengan caranya masing-masing, betul sekali. Dan kali ini topiknya ini spesial, Cut. Yes. Pasti nih para detikers wanita suka nih. Suka harusnya. Karena topik kita kali ini adalah inovasi produk kecantikan ala Sari Khairunisa. Dan kita sudah terhubung di sini dengan Ibu Sari Khairunisa. Apakah kami sudah terhubung? Sudah, Mas Afif, Mbak Pocut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Aku manggilnya berarti Mbak atau Bu enaknya? Atau dok? Atau Dok, Atau ya? Kak gitu ya. Kakak. Oh kakak, Kakak ya. oke. Jadi manggilnya enakan gimana nih? Terus Mas Afif, Mbak Pocut. Oh, Mbak Sari aja lebih enak nggak? Oke. Oke, siap. Jadi Iya. apa kabar nih Mbak Sari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya lagi apa nih yang menyita banget waktu nih sejauh ini? Menyita waktu apa ya? Kalau di Paragon minggu ini tuh waktunya kita kuartal bisnis review. Jadi lagi Iya, Wow. bisnis review Yes. ya. Dan juga pasti detikers juga tahu kalau Mbak Sari ini kan selaku VP R&D PT Paragon Technology and Yes. Innovation. Yap, betul. Dan Mbak Sari ini sudah berperan dalam mentransformasi ala riset dan inovasi. Iya, Khususnya soal yes. kecantikan ya kan Mbak. Kecantikan, betul. Dan Gitu. kalau bisa dibilang kan sebenarnya di dunia riset ini, dunia riset dan teknologi gitu ya Mbak, kan didominasi oleh laki-laki. Iya. Tetapi Mbak Sari bisa membuktikan diri gitu kalau perempuan juga bisa. Bagaimana komentarnya Mbak? Apakah ini menjadi motivasi juga untuk perempuan di luar sana untuk bisa makin ini ya Cut ya, membuktikan diri. Makin membuktikan diri, betul. Ya, jadi kalau di bidang science and technology, kalau science and technology secara keseluruhan atau STEM tuh memang datanya didominasi oleh laki-laki. Kalau untuk perusahaan kosmetik sendiri, ya tergantung perusahaannya ya. Cuma alhamdulillah sih di Paragon itu didominasinya oleh perempuan sih. Apakah jadi semacam motivasi gitu agar perempuan terrepresentasi dengan baik di STEM? Mungkin kalau saya pribadi sih lebih termotivasi ingin membuktikan kalau Indonesia itu di beauty industry itu bukan cuma consumer atau user loh gitu, bisa terbentuk juga expertise-nya di research and development-nya gitu sih kalau saya pribadi ya Mas Afif, Mbak Pocut. Oke, gitu. Oh, tapi nih ini yang aku penasaran banget. Jadi inovasi Paragon itu kan selalu lahir dari kebutuhan perempuan di Indonesia, ya kan Ya. Mbak ya? Nah, gimana Mbak ngelihat pentingnya empati dan pemahaman sosial dari proses riset produk yang sudah ada saat ini? Ya, jadi kalau kita tuh melihatnya apa ya? Mungkin semacam karakter atau value dari organisasi Paragon itu sendiri ya. Iya. Dimana kita memang menuliskan peduli, inovasi, dan consumer fokus itu di nilai-nilai kita gitu. Sehingga menciptakan produk itu bukan hanya rutinitas gitu, misalnya produk tuh harus launching kalau mau deket lebaran, liburan, tapi kita melihatnya itu produk itu adalah sebagai solusi dari kebutuhan sehari-hari Mas Afif dan Mbak Pocut misalnya kayak gitu kan. Sehingga ya tentu saja karena kita pengen bikinnya itu product solution mindsetnya, jadi sangat dibutuhkan empati dan mengerti consumer gitu. I see, oke. Nah, Mbak Sari, aku penasaran ini. Sekarang nih nggak cuman perempuan yang udah melek skincare, ya kan? Yes. Laki-laki juga. Nah, Afif di sini adalah salah satu
yang nggak skincarean, mulainya gimana kira-kira? Air wudhu aja gitu Air ya. wudhu aja. Alhamdulillah, betul. Gimana Itu cara supaya kita bisa ngasih tahu pasangan kita deh, mulainya tuh gimana? Karena produknya kan juga udah bagus-bagus banget nih, ya kan? Gimana caranya supaya kayak, yuk bisa at least pakai sunscreen deh, Mbak, ya kan? Coba gimana? Iya, kalau saya pribadi sih percaya satu ya secara kesehatan gitu ya, tentu pakai sunscreen itu sangat dianjurkan di negara tropis seperti Indonesia. Sama yang kedua, saya percaya tuh orang itu dalam beraktivitas itu feel good and look good itu tuh penting gitu untuk uplift mood kita gitu. Jadi paling basicnya tuh apa sih? Ya satu cuci muka dengan sabun cuci muka 2 kali sehari. Kenapa ditekankan sabun cuci muka? Karena memang pH-nya, formulanya itu berbeda misalnya dengan kita misalnya pakai sabun badan gitu, kok aja. Kedua itu ya sunscreen sih, karena memang kita tuh negara tropis. Sinar matahari itu walaupun kita ngerasa oh misalnya pagi itu kayaknya naik mobil turun mobil aja deh, tapi kan ada jendela di mobil kita atau di kantor, sehingga pemakaian sunscreen 30 menit sebelum aktivitas keluar rumah itu sangat dianjurkan untuk mencegah kanker kulit dan juga mencegah penuaan kulit gitu. Iya. Kalau misalkan aktivitas kita di dalam ruangan seharian, butuh sunscreen nggak sih, Mbak, kira-kira sebenarnya? Jadi ada penelitian jadi dia menunjukkan tetap sih butuh sunscreen karena kan lebih ke paparan UV yang tinggi di daerah tropis ini sih Mbak Pocut, di mana jarang kan dan saya rasa di kantor Detik itu kan kantor-kantornya gitu ya. Tapi kan pasti ada kaca, tetap aja misalnya kita keluar untuk apa sholat, beli makanan atau apa kayak gitu. Dan walaupun di lampu itu ada UV tapi sedikit sih. Jadi kalau saya sih menganjurkannya tetap cuci muka sama pakai sunscreen itu kalau bisa udah habit kayak apa ya, taruh di dekat wastafel gitu, kayak kita sikat gigi dan pakai deodoran misalnya gitu. Oh iya. Soalnya jujur paling males reply itu kalau habis wudhu. Karena kita kadang-kadang tuh mager gitu kan. Kalau makeup tuh kan kayak begini bisa tuh kayak gitu. Kalau pakai sunscreen tuh rasanya kayak gimana ya gitu. Tapi itu harus kan, berarti kalau misalnya kita kena air pun juga tetap harus pakai sunscreen ya setelah itu ya Mbak? Sebetulnya sih tergantung aktivitas. Kalau kita, karena itu tadi ada penelitian yang menarik, dia pakai settingannya gedung perkantoran juga, 8 jam dari pagi sampai sore. Jadi sebetulnya kalau kita apa ya semacam full di dalam ruangan, misalnya nggak keringetan gitu kan. Itu sebetulnya sih kalau diukur lagi proteksi itu kita masih ada 80-85% lah sunscreen kita selama 8 jam itu. Jadi bisa dibilang nggak usah di-reapply. Nah, apakah sehabis wudhu harus di-reapply? Kalau mau agak ribet sedikit, jujur belum ada penelitian yang menunjukkan secara exactly kurang berapa sih sebenarnya dengan kita terkena air wudhu gitu. Gitu sih. Jadi kalau saya sih lebih tergantung aktivitasnya sih. Kalau misalnya ya wudhu gitu kan 2 kali misalnya zuhur sama asar, tapi kita mostly di dalam ruangan aja, rasanya sih nggak terlalu urgent gitu ya, let's say. Dibanding kita misalnya emang orang lapangan gitu kan yang aktivitasnya outdoor gitu. Ini Mona Pocut kayak lagi konsultasi ya. Kayak lagi konsultasi ya Mbak Sari. Ya, padahal judulnya kan sekar. Ini kan nggak sesuai dengan scope ini ya. Tiba-tiba kok jadi pribadi curcol. Penasaran soalnya. Penasaran, silakan. Mbak Sari, ini kan kalau kita bicara soal Paragon juga, ini prestasinya udah banyak sekali ya. Betul. Kayak tahun 2022 kemarin Paragon menjadi perusahaan kosmetik Indonesia pertama yang berpartisipasi dalam International Federation of Society of Cosmetic di London dengan mempresentasikan 10 hasil riset unggulan. Kemudian Paragon juga kembali hadir sebagai salah satunya wakil Indonesia dalam IFSCC Kongres 2023 di Barcelona, menegaskan posisinya sebagai pelaku riset kosmetik Indonesia di tingkat global. Apa rasanya Mbak Sari membawa nama Indonesia di dunia kosmetik global, Mbak? Senang dan bangga terhadap tim terutama gitu, karena itu sih kalau saya pribadi kan kita kalau dengar kayak
kosmetik gitu, riset. Jujur Indonesia itu bukan top of mind-nya kan, ya nggak sih? Prancis, Jepang, Korea. yang Harvard gitu ya. Nah, cuman kalau saya sih melihatnya sebetulnya talent di Indonesia itu bisa dan mau gitu, dan ada wadahnya gitu. Jadi ada semacam obsesi pribadinya sih untuk menunjukkan kita bisa kok presentasi di podium gitu kan, dan kita tuh juga bulan lalu habis dapat juga ada Ale Award namanya, jadi award di bidang kosmetik dari perkumpulan expert-expertnya gitu. Alhamdulillah kita bisa ngeraih sekitar 12-an award dari berbagai kategori gitu, dan jurinya itu adalah R&D dari perusahaan kosmetik di seluruh dunia. Berarti kan sebetulnya karyanya anak Indonesia mungkin Krista tapi bisa bersaing loh gitu disandingin sama karya R&D dari negara lain gitu. Apakah ini juga menjadi kejutan Mbak bagi negara lain gitu? Mungkin Korsel loh kok Indonesia ternyata tiba-tiba punya nih. Indonesia ada nih ada gitu. kata-kata itu nggak Mbak di luar kayak loh Indonesia? Really? Gitu loh. Apa hebatnya Indonesia? Really? Ada nggak Mbak kayak gitu Mbak? Jujur pertama secara representasi look kalau kita datang ke acara kosmetik internasional itu muka jujur nggak banyak muka Asia Tenggara. Emang pakai nggak hijab banyak ya? apalagi bisa dibilang mungkin kalau udah pakai hijab udah pasti dari Paragon. Kalau kaget sih enggak ya, cuma emang kayak mereka tuh juga kayak baru dengar Indonesia, baru dengar Paragon kayak gitu. Tapi ya bangga dan it's good sih rasanya bisa represent Indonesia gitu di sebuah bidang yang mungkin Indonesia nggak terlalu top of mind di bidang R&D kosmetik gitu kan. Iya. Tantangannya apa sih Mbak untuk R&D kosmetik R&D, di Indonesia nih Mbak? Betul. Tantangannya untuk mengembangkan pasar. Tadi kan juga Mbak Sari bilang kalau ya kita belum top of mind gitu kan. Tapi ternyata kita punya potensi dan mungkin ya dengan Paragon ini kan kita mencintai produk lokal loh gitu loh. Tapi tantangannya apa Mbak untuk bisa Paragon ini lebih mengembangkan sayapnya lagi? Tantangannya satu memang talent pool-nya ya, ketersediaan talentnya. Maksudnya mungkin kalau kayak industri media gitu kan, talent pool-nya kan jelas ya, X Detik, X brand gitu kan, kan talent pool-nya tuh jelas, udah terbentuk lah ya kan, videographer, news anchor dan lain-lain. R&D itu kan jujur Paragon tuh udah 40 tahun ya, kita bergerak sendirilah memperkenalkan pendekatan ke kampus-kampus untuk mulai masuk nih mata pelajaran formulasi kosmetik gitu kan, alat-alat, bahan baku gitu. Satu talent pool, dua memang infrastrukturnya. Jadi banyak sih perlengkapan yang kita tuh belum punya. Maksudnya Paragon as a private company maupun third party research lab di Indonesia, sehingga kita banyak masih harus kirim ke luar negeri dan itu kan lumayan costly ya gitu sih. Sama yang ketiga, kalau di luar negeri itu kan udah istilahnya terbentuk industrial park. Jadi satu area itu udah ada perusahaan untuk barang jadinya, packagingnya misalnya gitu kan, bahan bakunya, terus labnya. Jadi muter sirkuler, jadi kan secara cost lebih rendah, secara lead time juga lebih cepat gitu. Itu yang belum terjadi sih di Indonesia. Asik, itu deh tantangannya. Terus Paragon ini kan punya 3 pilar keberlanjutan ya, people, product, planet. Berarti ini sebisa mungkin kita juga menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Nah, kalau misalkan di Indonesia susah nggak sih Mbak untuk kayak membuat kayak produk yang ramah lingkungan? Pun kita orang Indonesia lagi belajar ya ke arah ramah lingkungan ini masih belajar banget. Apakah sulit dengan hal itu? Iya, kesulit atau tantangan pasti ada. Satu kan knowledge atau sebenarnya produk yang ramah lingkungan tuh gimana sih, itu kan juga belum tersebar merata konten itu. Dua lagi-lagi infrastruktur sih. Tapi jujur saya juga nanti kita tuh untuk mengelola sampah domestik rumah aja kan enggak
belum secanggih di luar negeri kan sama Betul, bahasa. betul. Oke lah, misalnya kita di dapur udah coba misahin sama basah sama kering. Iya. At the end itu apakah tergabung kita juga nggak tahu ya nggak sih. Betul, betul. Ya kita di Paragon juga lagi untuk meeting dengan berbagai pihak juga sih, misalnya oke, botol ini gimana ya mensirkularkan, enggak orang habis beli dari toko kosmetik udah habis mau dipul di mana gitu kan. Yang mana kita pernah nyoba proyek kecilan sih, oh kayaknya orang habitnya belum ya sampai dia ngebawa dulu di tasnya dia, habis itu ada tempat untuk pool dia taruh kayak gitu kan. Tapi kalau jemput sampah juga kok masih costly gitu-gitu sih. Iya. Jadi dari infrastruktur dan regulation yang mengendorse infrastruktur itu terbentuk gitu kali ya tantangannya. Betul. Karena memang kan 40 tahun perjalanan Paragon ini kan mengusung komitmen for the greater good, Yes, for life itu for ya. life, ya. Mbak ya. Iya. Jadi memang semua aspeknya ya nggak cuma pasarnya, tapi ya Iya. lingkungannya, ya manusianya juga, Manusianya, planetnya. edukasinya juga ya Mbak ya. Betul. Iya. Iya. Wow, Tapi emang luar biasa sih. menjadi cahaya, sesuai namanya kita nih, cahaya perempuan ya kan. Cahaya perempuan, betul. Tapi oke, balik lagi menurut Mbak Sari nih, apa peran perempuan masa kini untuk menjaga supaya cahaya perempuan ini nih menyala Cahaya bagi, Sekar Agni ini. betul, menyala untuk generasi-generasi selanjutnya. Oke, gimana caranya? Kalau menurut saya sih memang satu butuh lebih banyak cerita atau representasi, karena Ya. saya pribadi tuh percaya kalau kita dengar cerita itu kita merasa oh ya gue bisa ya kayak dia kayak gitu kan. Tapi kalau Betul. kita kurang success story-nya itu kan nggak kebayang gitu. Nah, as simple as mungkin cerita pribadi. Nggak Kalau apa-apa. kayak punya nanti kita kayak punya kita penampilan fisik deh ya kan. Betapa senangnya gitu ketika sebuah film animasi global ya merepresentasikan wanita Asia ya nggak sih, atau yang rambutnya keriting juga, atau yang kayak dari ras lain gitu, karena kita being represent, dan ketika kita being represent itu kita juga dapat inspirasi. Satu itu sih, jadi ya dibutuhkan sosok yang bisa bercerita, dibutuhkan media juga seperti Detik yang menyalurkan cerita itu sehingga generasi muda itu bisa terinspire gitu sih. Mungkin misalnya kayak anak SD sekarang, mereka kan bisa melihat ada menteri, ada wakil menteri yang perempuan, jadi kan itu tuh menjadi mungkin gitu kan. Cerita itu menjadi sebuah skenario juga di mimpi mereka gitu. Iya, success story. Success Jadi story. success story. Iya. Terus karena Mbak Sari kan sekarang lagi ada di ranah kecantikan. Nah, aku penasaran. Cantik menurut Mbak Sari definisinya tuh apa sih? Oke. Itu bingung loh, karena cantik setiap orang kan pasti beda-beda kan. Iya. Buat gue beda, buat lo beda, buat Mbak Sari juga udah pasti beda ya kan. Kalau untuk Mbak Sari sendiri apa definisi cantik menurut Mbak Sari? Definisi cantik ya. Saya sih merasa melihat perempuan cantik itu, maksudnya perempuan yang saya komentari cantik kayak gitu ya. Iya. Mungkin benang merahnya tuh dia terlihat confident gitu, percaya diri, dan terlihat juga sudah cukup dengan dirinya gitu. Oh iya confident, karena kalau misalkan bawaannya confident, kita ngelihatnya cewek-cewek lebih kayak oh iya cantik ya. Gitu. Iya kan? Dia ngebawanya tuh kayak lebih keluar gitu auranya. Kalau cewek-cewek nggak tahu ngelihatnya aura gitu loh. Kayak auranya nyala banget nih perempuan ini. Mbak Sari gitu nggak sih? Iya. Dan ya kan? Saya nambahin, orang tuh kan kalau misalnya bisa percaya diri ketika dia udah nggak resah dengan dirinya kan. Iya gitu. betul. Benar. Itu dari cewek ya kan. Kalau cowok lo ngeliat cantik gimana?
Oh Dia iya, langsung sekarang jawabannya pertanyaannya di Mas Afif ya. Iya, dari POV Bener. cowok ya. karena Cantik. kan Iya. kalau dari Iya, iya. POV cewek kita berdua kira-kira sama kan. Sama. Mungkin kan kalau dari Itu tinggal cowok Mas Afif yang belum berbeda. jawab. Ya. Aduh, ini kalau dari, tapi aku mau ke diri aku sendiri ya. Kalau dari, mungkin secara garis besar lah, cowok pasti melihat wanita gitu cantik ya pasti pertama dari parasnya. Tapi juga dari inner beauty-nya. Inner Tapi aku beauty-nya. setuju tadi sama kata Mbak Sari, apa confidence-nya gitu. Confidence-nya, Kalau ada ya. wanita yang rasa confidence tuh, bawaannya ya mungkin dari fisik nggak terlalu cantik, tapi kok dia apa auranya tuh kayak menarik gitu. Iya, Ini iya, momen iya. jadi curhat ya ini jadinya ya. Iya, iya. Tapi menurut Mbak Sari skincare dan make up menunjang ke confidence-an itu enggak? Oh, tentu. Kalau saya sih, mungkin kalau saya bias ya, karena saya dokter spesialis kulit juga. Buat saya sih skincare itu udah kayak hygiene gitu. Sesuatu yang harus kita lakukan seperti mandi dan sampoan tiap harinya gitu ya. Dan kalau untuk make up sih, ya mungkin didikan orang tua saya ya. Saya tuh melihatnya lebih ke the way we respect sih. Maksudnya, misalnya bayangin Mbak Pocut punya meeting gitu jam 9 pagi di kantor Detik misalnya untuk ketemu orang dari Paragon itu kan orang itu kan berangkat menembus macet untuk bertemu sama Mbak Pocut gitu kan. Dan ketika kita dress well, look well gitu kan, itu kan the way we respect, kita sama-sama menyisihkan waktu kita untuk berdiskusi. Dan ya saya maksudnya ya kita makanya nggak dasaran dan cuma keluarin rambut doang gitu kan. Jadi it's your respect sih kalau buat saya ya make up itu. Respect ourselves and respect orang yang akan kita temui gitu. Iya. Respect ke diri sendiri dulu. Benar-benar. Jadi kalau misalkan skincare tuh kayak persiapannya untuk keluar itu make up-nya. Untuk representatif ke orang-orang. Kira-kira gitu kali ya? Bisa jadi. Bisa. Tapi ya, adakah kata terlambat Mbak bagi masyarakat yang ingin merawat diri mereka gitu? Mungkin Detikers yang menonton juga mungkin baru nggak juga ternyata penting ya. Iya, Afif soalnya nggak skincarean Ya nih. aku juga baru tadi sebelum kita on air Mbak Pocut, lu begini. Ini ada toner, ada skincare, apalagi tadi? Serum saya takut ini listrik. Setrum Oh gitu. iya. Ada nggak kata terlambat Mbak? Atau mungkin memang masyarakat ya nggak ada kata terlambat sih gitu. Iya. Atau mungkin masyarakat juga kayak udahlah nggak usah begini-begini banget. Udah tadi aduh cukup. Gimana Mbak Sari? Sebetulnya sih kalau menurut saya namanya kebiasaan yang lebih baik atau lebih sehat itu nggak ada kata terlambat sih ya kan. Sama sama aja kayak orang nggak biasa olahraga gitu kan. Terus misalnya di usia 30-an mungkin hasil MCU mulai gimana, terus mau mulai hidup lebih sehat. Simple as that sih kalau saya ngeliatnya ya. Oke, jadi ya benar nggak apa-apa. Mulai aja dulu nih. Belajar dulu nggak apa-apa lah ya. Tagline-nya mulai aja dulu. Mulai aja dulu merawat kali ya pelan-pelan gitu. Oke, nah Mbak Sari nih, buat perempuan yang ada di luar sana, kira-kira apakah ada pesan dari Mbak Sari untuk perempuan di luar sana? Mungkin motivasi, penyemangat supaya bisa jadi kayak Mbak Sari, the next Mbak Sari. Gimana caranya? Oh, enggak. Ada satu sih kalimat, sebenarnya bukan kalimat dari saya juga, ini kalimat dari Mbak Gina Esmur, salah seorang sutradara perempuan ya, yang saya suka banget pas meeting sama dia dan suka saya ulang-ulang kalau ada acara. Jadi menurut beliau itu perempuan itu harus meninggikan mimpinya, meluaskan perannya, tapi juga menambah ilmunya gitu. Jadi mungkin kalau in short ya perempuan itu inginnya sih berilmu, punya mimpi dan punya peran gitu sih. Berilmu, punya mimpi dan punya peran. Itu bagus banget sih. Pertamanya berilmu loh. Berilmu, iya harus. Itu penting masa sekali. kosongan ya kan kita keluar. Jangan sampai dong berilmu. Ya benar sih. Kita harus berkontribusi gitu. Perempuan-perempuan. Kadang-kadang cuman kita sebagai perempuan kita ragu gitu loh. Ya kan. Ada keraguan buat perempuan-perempuan di luar sana. Tapi semoga Mbak Sari bisa lebih
mulai, enggak sih sekarang juga udah mulai ya, untuk akhirnya bisa kayak kasih lihat nih perempuan bisa loh sesukses ini, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Sari. Semoga kontribusinya kayak makin setiap tahunnya. Amin. Dan tentu Mbak Sari juga, kami dari Sekar Akti Negeri Mbak, memberikan piagam penghargaan kepada Mbak Sari Khairunisa atas apresiasinya terhadap perempuan inspiratif dalam riset dan pengembangan produk kecantikan. Yes, Makasih, betul. Selamat Mbak Ya. Sari. Selamat, Mbak. Terus Terima menginspirasi, kasih Mbak. Mbak Sari, terus menginspirasi. Karena kalau nggak ada Mbak Sari, kita skincarean pakai apa? Iya, betul. Iya, kalau nggak ada Paragon kita gimana? Iya, kita gimana gitu kan. Kosongan mukanya ya. Kosongan mukanya, makanya terima kasih banyak Terima kasih banyak Mbak Sari. Selamat Udah atas piagamnya bikin- Mbak. Udah bikin perempuan-perempuan makasih ya. Indonesia cantik. Amin. Dengan Amin. produk lokal luar biasa, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu sekarang kita kalau kita mau tagline dulu. Oke. Dioper nih. Iya, saya begini biar bisa berdua. Kalau Mbak kita di Detik Sore ada tagline, kalau kita bilang Detik Sore nanti Mbak Sari bisa bilang juga nggak cuma hore-hore gitu ya Mbak. Betul. Kalau kita Oke. Detik Sore nanti Mbak Sari bilang nggak cuma hore-hore. Yes. Oke, Oke. kalau gitu terima kasih Detikers yang udah nonton semuanya. Sekali lagi selamat buat Mbak Sari untuk apresiasi terhadap perempuan inspiratif dalam riset dan pengembangan produk kecantikan, luar biasa sekali. Semoga banyak perempuan-perempuan yang akhirnya bisa ngikutin jejaknya Mbak Sari. Sekali lagi terima kasih. Kalau gitu Detikers, jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hore-hore. Ya kan? Thank you Mbak. Thank you Mbak Makasih Sari. banyak Mbak.